Perang Kesultanan Aceh melawan pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tahun 1873 Masehi sampai 1913 Masehi. Sedangkan geger Cilegon Banten yang dipimpin oleh para kiai dan ulama melawan pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tahun 1888 Masehi. Kemudian kita perhatikan, tatkala itu siapakah yang menjadi muftinya Belanda? Yang menjadi mufti Belanda yaitu Habib Utsman bin Yahya yang berpusat di Batavia. Habib Utsman bin Yahya menjadi mufti Belanda pada tahun 1862 Masehi sampai 1899 Masehi. Coba kita renungkan. Tatkala Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh tahun 1873 Masehi, apakah kira-kira yang diperbuat oleh Habib Utsman bin Yahya? Apakah melarang pemerintah Hindia Belanda ataukah justru menyetujui pemerintah Hindia Belanda untuk menyerang Kesultanan Aceh? Lah, kalau seandainya dikatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya mendukung Belanda sebagai strategi belaka, bukan menjadi antek-antek Belanda, maka seharusnya ada suatu gertakan begitu. Jika Belanda menyerang Kesultanan Aceh, maka saya akan mengundurkan diri dari jabatan mufti. Tapi kenyataannya apa? Tidak sama sekali. Oleh sebab itulah tatkala kita membicarakan tentang sejarah, kita harus berusaha jujur, netral dan adil. Kita lihat bukti-bukti. Tatkala itu Habib Utsman bin Yahya masih menjadi mufti Belanda. Karena beliau menjadi mufti Belanda terakhir pada tahun 1899 Masehi. Kemudian tatkala terjadi geger Cilegon Banten yang dipimpin oleh para kiai dan ulama Banten tahun 1888 Masehi. Ini yang menjadi muftinya Belanda juga masih sama, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Oleh sebab itulah dugaan-dugaan bahwa Habib Utsman bin Yahya tatkala masuk ke dalam sistem lingkungan Belanda menjadi salah satu orang ternama di pemerintahan Hindia Belanda bukan sekedar strategi. Tidak strategi, tidak. Ini mengindikasikan bahwa memang beliau benar-benar tunduk dan takluk kepada Belanda. Coba kita renungkan. Jika seandainya pribumi bersatu dan tidak ada satu orang pun yang mau menjadi antek Belanda, maka Belanda tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 tahun di Indonesia kalau semuanya bersatu nih. Tetapi masalahnya tidak sedikit pribumi yang menjadi antek-antek Belanda untuk mencari makan, kedudukan, kehormatan dan kesejahteraan. Bukan strategi untuk menghancurkan Belanda dari dalam, bukan. Bahkan tidak sedikit para penguasa pribumi sekelas kuwu, lurah, wedana, bupati dan raja yang benar-benar tunduk, takluk dan menjadi antek-antek Belanda. Tidak ketinggalan pula ada beberapa tokoh agama Islam yang punya banyak murid dan pengikut yang menjadi antek Belanda. Bukan strategi, namun benar-benar menjadi antek Belanda, menjilat Belanda, mendoakan Ratu Belanda, bahkan memberi fatwa haram, memberontak pemerintah Belanda. Jadi siapapun nih pribumi yang memberontak kepada pemerintah Belanda, maka diberikan fatwa haram oleh sang mufti Belanda. Karena memang judulnya pemberontakan, bukan perjuangan. Padahal aslinya yang namanya rakyat pribumi
ingin mengambil haknya sendiri. Itu adalah perjuangan, bukan pemberontakan. Karena Belanda di bumi Nusantara itu bukan hak dia. Belanda itu benar-benar menjajah. Sehingga kalau ada seorang kiai, ulama, seorang sultan, bahkan rakyat jelata yang berusaha untuk mengambil haknya kembali, itu adalah perjuangan, bukan pemberontakan. Yang namanya perjuangan ya tidak boleh diharamkan. Dong berjuang untuk mengambil haknya sendiri. Lah karena ada fatwa haram memberontak pemerintah Belanda, sehingga membuat Belanda merasa bebas dan leluasa untuk menumpas setiap kiai dan ulama yang berusaha memberontak kepada Belanda. Inilah para pengkhianat sejati. Jangankan ke orang-orang awam yang menjadi tentara-tentara kenil, tentara-tentara Belanda, lawang tokoh muslimnya saja menjadi mufti Belanda. Ini tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Kalau dikatakan bahwa mufti Belanda tersebut mau menjadi mufti karena strategi, ya perlu kita koreksi. Apakah tatkala itu para ulama, para kiai, bahkan sultan setuju adanya Belanda di Nusantara? Tidak ada yang setuju. Hanya beberapa gelintir orang saja yang mengkhianati bangsa yang setuju adanya Belanda di Nusantara, sehingga dia rela berkorban, mengorbankan imannya, mengorbankan kecintaannya kepada tanah air, dan dia mau menjadi antek Belanda, bahkan menjadi mufti Belanda. Ini nggak bisa dipungkiri. Kecuali nih, kalau seandainya para kiai dan ulama tatkala itu semuanya tunduk pada Belanda, semuanya loh ya. Kemudian sultan-sultan sudah tunduk pada Belanda. Kemudian ada seorang tokoh agama menjadi mufti Belanda, ya, kemudian dikatakan itu strategi, ya wajar karena memang para kiai, para ulama, para tokoh semuanya sudah tunduk kepada pemerintah Belanda. Sedangkan Sultan Aceh saja, Kesultanan Islam, berusaha untuk mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Perhatikan nih, mulai dari Sultan Mahmud Shah, Sultan Muhammad Daud Shah, Tuanku Hasim Bantamuda, Tengku Imam Lueng Bata, dan ada Habib Abdurrahman Al-Zahir. Jadi walaupun toh Habib sesama Habib, ada yang mengkhianat, ada yang menjadi pahlawan pejuang bangsa. Contohnya Habib yang menjadi pahlawan pejuang bangsa adalah Habib Abdurrahman Al-Zahir, yang menjadi salah satu panglima perangnya pasukan Aceh, kaum muslimin Aceh. Kemudian perjuangan kaum muslimin Aceh dilanjutkan oleh Panglima Polim Tengku Cik Ditiro, Habib Teupin Wan, Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin Aceh berjuang mati-matian untuk merebut kembali tanahnya dari pembejahan Belanda. Kemudian ada oknum Habib yang menjadi antek Belanda, menjadi mufti Belanda, tapi dibela-bela mati-matian. Katanya strategi. Strategi dari mana? Lawang banyak kiai dan ulama yang berjuang untuk merebut tanah airnya dari Belanda, tetapi dia enak-enakan saja tetap jadi mufti, tidak mau mengundurkan diri. Ini bukan strategi, tapi benar-benar menjadi antek Belanda. Ini kalau kita berbicara tentang fakta-fakta sejarah. Demikian, semoga dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu taala a'lam bishawab.